Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram, sahibul fadilah, sahibul barakah, segenap jajaran DKM Masjid Raya Al-Jabbar, masjid yang sama-sama kita syukuri, masjid yang menjadi kebanggaan kita. Namun sebetulnya kita seyogianya menghindari kalimat berbangga hati, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalam berbangga hati itu ada rasa ujub, ada rasa takabur. Tetapi kita senantiasa bersyukurlah. Bersyukurlah karena di dalam bersyukur itu ada tawadhu, ada al-khudu', ada rasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kami hormati sahibul fadail al-mukarram, jajaran MUI Gede Bage, yang Masya Allah pada kesempatan ini memberikan Al-Fakir kesempatan untuk memberikan sedikit untayan kalimat mutiara di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Ramadan kita jalani luar biasa, penuh dengan perjuangan. Menahan lapar, menahan dahaga, melawan hawa nafsu kita selama hampir 12 jam. Namun kemudian kenikmatan berbuka puasa yang kita nikmati hanya sekedar 5 menit saja. Itulah bukti bahwasanya perjuangan itu akan terasa effort dan perjuangannya lebih banyak dibandingkan kenikmatan. Kenikmatan itu mungkin hanya sedikit saja kalau kita rasakan di dunia. Maka kalau kita berjuang 12 jam, kemudian berbuka, nikmatnya paling 10 menit Bapak dan Ibu. Nikmat, kenyang, habis kenyang itu sudah. Lewat puasa kita, lewat dahaga kita, nikmat, makan, kenyang. Kalau sudah kenyang mungkin dikasih makan apapun itu sudah tidak nikmat lagi. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh dan juga rahasia-rahasianya dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar dikatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang golongan orang-orang yang kafir yang ketika didatangkan kepadanya pintu-pintu neraka, futihat abwabuha. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pada ayat selanjutnya ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa diberikan surga, didatangkan kepada mereka pintu-pintu surga, wa futihat, dan kemudian terbukalah pintu-pintunya. Nah, perbedaan dari ayat yang tadi disampaikan dengan ayat yang kedua, yang pertama bercerita tentang orang-orang kafir, didatangkan kepada mereka pintu-pintu neraka, dan yang kedua adalah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa, didatangkan kepada mereka pintu-pintu surga. Perbedaannya adalah kalimat wa. Nah, yang pertama, hatta idza ja'uha futihat abwabuha.
orang-orang kafir. Untuk orang-orang bertakwa, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ada jeda Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk kejelekan, untuk hal-hal yang berbau dosa, maka tidak ada jeda. Langsung, ibaratnya Allah ingin memberikan aba-aba, ingin memberikan petunjuk kepada kita. Ketika kita berbuat dosa, kita berbuat salah, maka jangan pernah engkau menunda untuk bertobat. Janganlah engkau menunda untuk bertobat ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah. Jangan pernah sekalipun engkau menunda untuk bertobat. Kemudian kalau kita bandingkan kembali kepada ayat yang selanjutnya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika diberikan kenikmatan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jeda itu akan menjadi pemisah yang membuat kenikmatan itu semakin terasa nikmat. Ketika kita ingin bersedekah kepada orang, maka janganlah kita berharap langsung dibalas oleh orang tersebut. Sesungguhnya jeda kita untuk menunggu kematian nanti, Allah akan siapkan pahala, Allah akan siapkan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada orang. Ketika kita berbuat kebaikan, janganlah kita meminta langsung balasan dari orang tersebut, tetapi siogianya kita meminta balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kenikmatan itu seringkali membuat kita terkecoh bahwasanya nikmat itu adalah selalu berbentuk dengan hal-hal yang bersifat materi, Bapak Ibu. Yang membuat kita terkecoh itu seringkali kita meyakini bahwasanya man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kita suka salah kaprah. Ingin dapat uang 10 juta, caranya berarti harus sedekah 100 atau 1 juta. Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ini kalau kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balas kepadanya 10 kebaikan. Oh, ini hitung-hitungan kita ini. Mungkin kalau kita ingin dapat 100 juta, kita harus sedekah 10 juta. Jadi ketika kita sedekah 10 juta adalah harapannya ingin dapat 100 juta. Itu. Kalau kita bertabaruk dengan surah Az-Zumar tadi, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah berikan jeda dengan kenikmatan yang Allah sediakan. Kita tidak perlu meminta, kita tidak perlu yakin atau kita tidak perlu meminta langsung bahwasanya kebaikan itu harus datang di dunia, tetapi Allah akan berikan justru lebih besar ketika kebaikan itu Allah balas di akhirat. Ada beberapa hal yang Allah berikan balasannya di dunia, namun ada juga yang lebih besar Allah sediakan kepada kita, yaitu balasan-balasan ketika di surga kelak. Bapak dan Ibu sekalian, kaitannya dengan harta. Jadi harta itu pada hakikatnya, rezeki kita itu hakikatnya hanya ada 3. Yang pertama adalah pakaian yang sedang melekat pada tubuh kita sekarang. Itu rezeki kita. Rezeki kita pakaian yang menutup aurat kita, yang menutup kekurangan-kekurangan kita, menutup hal-hal yang negatif dari kita. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah yang kita makan dan sudah masuk ke dalam mulut kita. Itu rezeki kita hakikatnya. Yang belum masuk belum dikatakan rezeki, Bapak Ibu. Ketika kita beli gorengan atau beli es krim, udah di tangan nih, ternyata jalan-jalan belum sempat kita nikmati, ternyata es krim itu terjatuh. Ternyata rezeki itu bukan rezeki kita, itu rezeki semut. Langsung digeromoli semut itu ya. Berarti rezeki tersebut meskipun sudah di tangan itu bukan rezeki kita. Sampai rezeki tersebut masuk ke dalam mulut kita, maka itu disebut dengan rezeki kita. Nah, yang ketiga, rezeki hakiki adalah semua hal harta, semua barang yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itu adalah hakikatnya adalah rezeki milik kita. Maka dalam hal ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa kebaikan yang Allah tebarkan khususnya di bulan Ramadan ini sangat banyak. Namun siogianya kita kembali memahami bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita berikan
kemudian kita langsung lantas meminta kepada Allah untuk membalasnya pada waktu tersebut, pada waktu itu, maka itu adalah sebuah kesalahan. Siogianya kita meminta sesuatu kepada Allah itu hal-hal yang terbaik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita sukai justru jelek bagi kita, dan bisa jadi apa yang kita benci justru malah baik bagi kita. Marilah kita sama-sama bersihkan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Marilah kita bersihkan niat kita dalam puasa, dalam bulan puasa Ramadan ini. Bersihkan bahwa setiap kebaikan kita biarlah Allah yang balas. Tidak hari ini, insya Allah besok. Tidak besok, insya Allah lusa. Tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka kita niatkan balasan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Berbuat baik kepada manusia, kemudian manusia tersebut tidak lantas berbuat baik kembali kepada kita. Jangan membuat kita putus harapan, jangan membuat kita hilang keikhlasan. Tetap ikhlas beribadah lillahi ta'ala. Aqulu qouli hadza. Terima kasih kepada jajaran MUI yang sudah memberikan Al-Fakir kesempatan. Akhirnya semoga yang kami sampaikan memberikan manfaat khusus bagi Al-Fakir sendiri, umum bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.